pasal yang membolehkan satu orang atau satu perusahaan punya lebih dari satu klub, karena itu dilarang oleh FIFA. Tapi di statuta sekarang gitu kan, itu ada dan membolehkan. Nah, sejumlah pelaku match fixing ini kan sebenarnya udah ditangkap nih. Nah, tapi praktek ini tuh masih terus berulang gitu, seakan mereka nggak ada jeraknya gitu, Mas. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan jangan-jangan ada yang melindungi mereka? Nah, gimana nih menurut Mas Akmal? Ya, kalau saya mengistilahkan gini, praktek judi di sepak bola, kemudian suap menyuap, atur mengatur pertandingan ini seperti orang kecanduan narkoba gitu. Walaupun Hmm, kemudian sudah masuk pusat rehabilitasi, tapi kan kemudian kalau ada peluang lagi di depan mata, maka mereka akan melakukan itu. Nah, peluang-peluang itu yang harusnya ditutup gitu kan. Nah, peluang-peluang ini harus tutup dengan cara apa? Dengan cara menegakkan aturan setegak-tegaknya, baik itu regulasi PSSI maupun regulasi yang dibuat AFC maupun statuta PSSI dan statuta FIFA gitu. Bagaimana misalnya tidak boleh ada cross ownership, kepemilikan ganda. Di sepak bola kita ini banyak, satu orang bisa punya 3 klub, bahkan 4 klub. Nah, kalau punya 3 klub, 4 klub, mereka bisa atur itu siapa yang juara gitu kan. Nah, ini kan bahaya gitu. Nah, cross ownership ini dilarang oleh FIFA. Nah, kenapa kemudian di Indonesia dibiarkan? Artinya Indonesia ini melarang aturan-aturan FIFA, melanggar aturan-aturan FIFA. Kenapa dibiarkan? Karena memang selama ini dianggap menjadi bagian dari bisnis ilegal di sepak bola kita. Nah, ini yang harus dibenahi. PSSI sekarang saya pikir sudah mau melangkah ke arah sana. Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, ini akan satu persatu membersihkan, salah satunya ya dengan cara bagaimana PSSI bekerjasama dengan kepolisian, kemudian membentuk satgas satgas anti mafia bola kepolisian, kemudian juga bahkan membuka ruang gitu kan, bukan cuma untuk urusan match fixing dan sebagainya, bahkan kita satgas independen sekarang sedang melakukan audit forensik terhadap laporan keuangan PSSI, karena banyak kita lihat ada kejanggalan-kejanggalan laporan keuangan yang ada potensi penggelapan uang PSSI di dalamnya. Nah, ini harus dibersihkan dan juga harus diperbaiki, karena bagaimanapun PSSI-nya yang sehat, maka klubnya sehat, kompetisinya juga sehat, timnasnya juga akan jadi sehat. Jadi segala sesuatunya di sepak bola kita dimulai dari PSSI-nya, dan PSSI sudah mulai terbuka untuk itu. Bahkan kita ini sudah 2 minggu mempelajari laporan keuangan PSSI untuk melihat sejauh mana masalah-masalah laporan keuangan yang ada di PSSI. Ada potensi penggelapan misalnya, atau ada potensi misalnya tiba-tiba ada tagihan-tagihan yang tidak jelas ke PSSI. Nah, ini kan harus ditertibkan gitu, sehingga kemudian keuangan PSSI tidak lari untuk kepentingan atau kantong-kantong pribadi. Nah, match fixing sendiri ini kan bukan kasus baru ya, Mas Akmal ya. Nah, dari tahun 2019 PSSI itu berganti pemimpin gitu. Tapi menurut Mas Akmal ada nggak sih perbedaan dari cara yang dilakukan oleh ketua sebelumnya dan kemudian sekarang dalam menangani masalah match fixing sendiri ini? Dan menurut Mas Akmal sendiri gimana sejauh ini perkembangannya? Ya, ada perbedaannya. Selama ini kan PSSI lebih condong kepada penyelesaian segala kasus lewat lingkup football family, di antara mereka-mereka saja, sehingga kemudian ada potensi terjadinya negosiasi di dalamnya gitu, karena semua diselesaikan dalam lingkup football family. Sebagai contoh misalnya, ada pemain yang terindikasi suap, pengaturan skor, kemudian dihukum 12 tahun. Tapi kemudian 2-3 tahun kemudian hukumannya dihapuskan dengan hak prerogatif pengurus PSSI. Nah, sekarang ada perbedaan adalah ketika kemudian kasus-kasus bukan saja diselesaikan dalam lingkup football family, tapi juga ada keinginan dari pengurus PSSI yang sekarang untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dalam ranah hukum pidana. Sehingga kemudian ada dua potensi yang terjadi. Mereka bersalah dalam lingkup football family dihukum, baik itu lewat komite disiplin maupun komite etik PSSI, tapi kemudian kalau ditemukan adanya fakta-fakta ternyata juga melanggar hukum pidana, maka akan dibawa ke ranah hukum. Jadi dua sisi hukum ini yang diharapkan bisa memberikan efek jera kepada mereka yang selama ini melakukan praktek-praktek kotor di sepak bola Indonesia. Sebagai contoh misalnya, bukan cuma di praktek suap menyuap, judi, dan juga pengaturan skor ya. Sebagai contoh misalnya kasus meninggalnya supporter. Selama ini kan diselesaikan dalam lingkup football family. Tidak ada supporter atau pihak-pihak yang oknum-oknum yang kemudian ternyata memang secara fakta terlibat dalam penghilangan nyawa seorang, harusnya kan dibawa ke hukum pidana gitu. Tapi di PSSI itu tidak diarahkan ke sana, hanya diselesaikan di lingkup mereka. Sehingga
kelompok-kelompok yang kemudian tahu ini semua merasa nyaman dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Sebagai contoh lagi, misalnya di statuta PSSI itu dulunya tidak ada pasal yang membolehkan satu orang atau satu perusahaan punya lebih dari satu klub, karena itu dilarang oleh FIFA. Tapi di statuta sekarang gitu kan, itu ada dan membolehkan. Nah, ini kan artinya ada pelanggaran di situ. Tapi karena pemilik suaranya tidak pernah melihat itu dalam kegiatan Kongres PSSI, mereka hanya menunggu dalam tanda kutip ya, sedekah-sedekah yang diberikan ketika melakukan Kongres. Pada akhirnya tidak banyak di antara mereka yang concern dan perhatian terhadap statuta PSSI. Nah, hal-hal yang semacam ini perlu melibatkan masyarakat secara umum gitu kan. Bagaimanapun kalau saya menggambarkan sepak bola Indonesia ini ada tiga kelompok dalam ekosistemnya. Yang pertama adalah pejabat, konglomerat, penguasa, pengusaha yang butuh popularitas. Ini kelompok pertama gitu, sehingga kemudian mereka tertarik untuk mengurus sepak bola Indonesia, karena sepak bola Indonesia ini sangat potensial sekali karena melibatkan banyak massa. Yang kedua adalah kelompok yang menguasai sepak bola Indonesia dari hulu sampai hilir gitu kan, di mana mereka bisa mengatur siapa yang juara, siapa yang promosi, siapa yang degradasi, bahkan mereka bisa mengatur secara kelompok bisnis sepak bolanya atau memonopoli bisnisnya. Kelompok ini adalah kelompok mafia. Yang ketiga adalah kelompok masyarakat kita yang punya harapan dan cita-cita serta ekspektasi tinggi agar sepak bola kita berprestasi. Tapi faktanya kita selalu dibohongi gitu. Ini kelompok ketiga, ini kelompok yang paling menderita, supporter sepak bola masyarakat Indonesia. Nah, karena itu dari ketiga ekosistem ini, ketika ekosistem nomor 2-nya itu sangat kuat, kelompok mafia sangat kuat, maka jangan pernah berharap sepak bola kita akan lebih baik ke depannya. Karena itu yang kelompok 2 ini harus dibersihkan sama-sama oleh seluruh stakeholder sepak bola kita. Baik, nah terakhir nih Mas Akmal, PSSI sudah berganti pemimpin dan Mas Akmal juga sudah masuk ke Satgas Independen begitu. Nah, seberapa yakin Mas Akmal sendiri jika Indonesia bakal bersih dari segala praktik kotor match fixing? Ya, ini tugas berat ya, bukan cuma buat Satgas, bukan cuma untuk seorang Akmal Marhali atau pihak Satgas Kepolisian misalnya. Tapi ini tugas berat buat kita semua. Kalau kita punya semangat bersama-sama, komitmen bersama-sama untuk membersihkan sepak bola Indonesia dari praktek-praktek kotor, itu bisa kita lakukan dengan cepat. Tapi kalau kemudian masih ada yang menikmati praktek-praktek kotor ini dan mereka juga enggan untuk sadar dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang ini, maka akan menjadi sangat sulit. Karena itu membangun kesadaran menjadi hal yang sangat penting. Dan sekarang misalnya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memang punya tugas berat. Selain mengawal sepak bola Indonesia untuk bisa bicara di kancah dunia, maka salah satu tugas beratnya adalah memperbaiki sisi internal sepak bola kita. Jangan sampai kemudian sepak bola kita ini bagai katak dalam tempurung, di dalam luar biasa, tapi ketika di luar tidak bisa apa-apa. Nah, ini problem sepak bola kita. Kita sudah makin tertinggal dengan negara-negara, jangan bandingkan dengan Korea Selatan dan Jepang lah, dengan negara-negara Asia, Vietnam, Thailand, Malaysia. Dalam sisi tata kelola sepak bolanya kita sudah makin tertinggal. Mereka melangkah 3 langkah ke depan, kita jalan di tempat. Karena itu wajar kalau kemudian sepak bola kita ini tidak sulit untuk bisa meraih trofi atau juara di event-event yang diikuti. Kenapa? Karena sepak bola kita adalah pada dasarnya saat ini adalah berada dalam kubangan yang sangat kotor. Karena itu kita harus bersama-sama kuras kolam kotor ini untuk menggantinya dengan kolam yang airnya higienis, sehingga bibit-bibit muda kita atau bibit ikan-ikan muda kita ini bisa hidup sehat di dalam kolam yang higienis. Sekarang misalnya kalau kolamnya kotor, bibit potensial seperti Marcelino, kemudian juga Arhat Pratama dan lain sebagainya, kalau kemudian dimasukkan ke kolam kotor yang ekosistemnya juga kotor, maka mereka tidak akan tumbuh berkembang dengan baik. Dan itu fakta gitu kan. Dulu kita punya Golden Generation, Primavera, Baretti, kita punya SAD, terakhir kita punya kelompoknya Evan Dimas yang waktu di usia muda luar biasa karena disebut-sebut sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Tapi ketika kemudian masuk profesional dan bermain di kompetisi, bakat-bakat mereka hilang. Kenapa? Karena kolamnya kotor, kompetisinya kotor, sehingga mereka kemudian tidak bisa berkembang dengan baik.
Karena itu kalau kita mau sepak bola kita jadi baik, yuk kita sama-sama bersihkan kolam kotor ini dan kita ganti airnya dengan air yang bersih. Dan itu bukan cuma tugas Ketua Umum PSSI, bukan cuma tugas Satgas Independen Mafia Bola, bukan cuma tugas dari Satgas Anti Mafia Bola Kepolisian, tapi tugas kita semua sebagai pelaku sepak bola Indonesia. Saya mengistilahkan gini, football is our hope, not our job. Jadi sepak bola itu harapan kita, bukan bisnis kita gitu kan. Nah, harapan kita ini adalah bagaimana ke depan sepak bola kita berprestasi dan itu harus kita wujudkan. Jadi apakah bisa mafia bola ini diberantas? Bisa kalau kita mau. Sekarang kan pilihannya ada di kita. Nah, kalau bukan kita yang mau perbaiki sepak bola kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi kan gitu. Betul. Nah, sekali lagi ini adalah tugas bersama ya, Mas Akmal ya, untuk Betul, kemudian betul. memberantas praktik bola, praktik kotor dari match fixing sendiri ini untuk bukan mengembalikan ya, untuk demi nggak merusak nama sepak bola Indonesia, begitu ya Mas ya? Ya, demi prestasi sepak bola kita. Jadi saya punya idiom yang selama ini saya katakan, bila pembinaan usia muda kita hebat, bila kompetisi sehat, pasti tim nasional kita kuat. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Kalau kita mau timnas kita kuat, maka dua elemen itu harus dilakukan, pembinaan usia muda dan juga kompetisi yang profesional, bermartabat dan kompetitif. Amin. Baik, terima kasih Mas Akmal atas penjelasannya terkait match fixing. Kita berharap semoga ke depan persepak bolaan Indonesia jauh lebih baik dan bersih tentunya ya, untuk bisa menelurkan bakat-bakat calon punggawa timnas Indonesia dan liga kita bisa kembali menjadi nomor 1 di Asia Tenggara bahkan Asia. Amin. Ya, bahkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa semoga mereka-mereka yang melakukan praktek-praktek kotor di sepak bola kita ini mau dengan sukarela menyerahkan diri dan melaporkan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, sehingga ini akan menjadi momentum yang sangat bagus. Jadi yuk kita sama-sama bangun kesadaran, dan mereka yang selama ini terlibat dalam praktek-praktek itu dan semua sudah menjadi rahasia publik, akan sangat gentleman dan akan sangat luar biasa kalau mereka misalnya langsung menyerahkan diri dan menyatakan tidak akan melakukan hal-hal yang praktek-praktek kotor ini lagi. Kalau itu bisa dilakukan, maka kita akan menjadi negara besar. Baik, amin. Sekali lagi ini tugas bersama ya Mas ya. Baik, terima kasih Mas Akmal. Sama-sama. Terima kasih.